menggerakkan kebaikan-kebaikan untuk terciptanya nanti anak-anak kita menjadi pelajar sesuai dengan cita-cita Indonesia, menjadi pelajar dengan profil pelajar Pancasila. Pada kesempatan kali ini alhamdulillah kami sangat bersyukur sekali diberikan kesempatan untuk dalam hal ini agendanya berbagi praktik baik dari Ibu Foni terkait pemahaman materi penerapan budaya positif di sekolah. Karena memang sangat penting sekali Bapak Ibu, mengingat zaman sekarang ini mungkin lebih banyak yang terjadi di lingkungan itu adalah budaya negatif. Maka dari itu kita sama-sama memberikan semangat baru untuk sama-sama belajar bagaimana penerapan budaya positif dimulai dari lingkungan sekolah. Yang semoga nanti ketika di sekolah bisa berbudaya positif, itu bisa nanti menular ke lingkungan-lingkungan lainnya. Dan dengan syukur yang tidak ada habisnya, juga kami ucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Foni untuk berbagi pengalamannya nanti. Semoga bisa menjadi penyemangat bagi kita semua. Mungkin itu sambutan kali ini Bapak Ibu semua. Mohon maaf atas segala kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Ibu dan Ibu. Selanjutnya yaitu forum berbagi aksi nyata tentang praktik baik pemahaman materi penerapan budaya positif di sekolah yang akan disampaikan oleh Ibu Foni Fauzia. Kepada Ibu Foni disilakan. Baik Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da, amma ba'd. Yang saya hormati Ibu Yulia Panje selaku Kepala Sekolah SMP ITN Muhammad Solok Selatan. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru SMP ITN Muhammad Solok Selatan. Terima kasih sudah meluangkan waktunya pada kesempatan kali ini. Pada kali ini saya akan menyampaikan berbagi praktik baik pemahaman budaya positif di sekolah. Nah, seperti yang disampaikan oleh kepala sekolah kita bahwa banyak sekali budaya negatif yang masih melekat di sekolah kita, sehingga hari ini saya ingin menyampaikan seperti apa harapan saya atau budaya positif yang ingin kira-kira kita terapkan di sekolah. Sebagai konsep utama modul budaya positif ini ada 7 buah. Yang pertama itu perubahan paradigma belajar, disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Pembelajaran dengan paradigma baru. Untuk kurikulum merdeka kita sudah tidak asing lagi dengan yang namanya pelajar Pancasila, yaitu ada 6 buah pelajar Pancasila itu. Yang pertama itu beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi sehingga siswa belajar sesuai dengan kebutuhannya, tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila yang terpilih. Nah, karena selama ini saya pribadi itu mengajarkan sering mengajarkan dengan metode metode ceramah, menyampaikan materi saja, kadang tidak melibatkan murid dalam pembelajaran. Namun paradigma itulah yang akan kita rubah dengan menyesuaikan apa
kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Nah, tentu kita tidak asing lagi dengan kata-kata disiplin ya Bapak Ibu. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan yang universal dan memiliki motivasi intrinsik dan bukan motivasi ekstrinsik. Dalam artian motivasi itu timbul dari dirinya. Kalau ekstrinsik tanpa kita kasih nanti anak-anak kalau dapat ini dikasih hadiah kan gitu. Sering seperti itu untuk menimbulkan motivasi. Nah, pada barunya harusnya kita menciptakan motivasi itu tumbuh sendiri dari diri anak tersebut tanpa ada iming-iming reward. Jadi disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa mengharapkan imbalan. Nah, itu tadi, atau ancaman maupun hukuman. Kan sering kita begini ya Bapak Ibu, awas ya kalau nggak mengerjakan tugas nanti antum kan sangat sering muncul kata-kata itu, ya kan? Nah, kalau bisa kita merubah paradigma kita tentang hal tersebut agar motivasi yang tumbuh dari diri anak itu tidak lagi berdasarkan imbalan ataupun ancaman. Yang selanjutnya, kebutuhan dasar manusia. Sebagai manusia tentu kita punya kebutuhan dasar. Yang pertama, bertahan hidup, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Nah, ini adalah kebutuhan dasar kita sebagai manusia. Selanjutnya, motivasi perilaku manusia. Motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan tindakan dengan tujuan tertentu. Yang pertama itu menghindari ketidaknyamanan dan hukuman murid melakukan disiplin diri karena takut dihukum. Jadi karena takut dihukum, murid kita itu ya udah disiplin aja lah. Berarti kan masih belum muncul motivasinya untuk melakukan disiplin ini. Yang kedua, penghargaan dari orang lain. Murid melakukan disiplin diri karena dia ingin mendapatkan imbalan. Nah, anak-anak nanti yang bisa membuat ini dikasih kue ya. Nah, itu adalah imbalan. Jadi ada motivasinya untuk mendapatkan kue. Yang ketiga, menghargai nilai-nilai kebajikan dirinya. Murid melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai yang ada di dirinya. Jadi itu adalah 3 bentuk motivasi diri. Yang selanjutnya, konsep disiplin dengan identitas gagal. Kenapa identitas gagal? Karena memang tumbuh disiplin diri itu tumbuh karena satu hal. Yang pertama itu hukuman. Kadang hukuman itu menyakitkan, tidak menyakitkan fisik ataupun nanti bisa jadi menyakitkan hati dari siswa kita. Murid takut tidak nyaman, murid merasa takut, terpaksa akhirnya murid menyembunyikan masalahnya karena takut dihukum. Dia tidak mau lagi menyampaikan apa yang terjadi di dirinya, sehingga murid menjadi rendah hati, sering bermenung dan lain sebagainya. Yang kedua, penghargaan. Nah, itu tadi imbalan ya Bapak Ibu. Tidak efektif, mematikan kreativitas, merampas hak menghargai dirinya. Jadi bagi anak yang ini dapat kue, yang lain tidak, berarti yang lain itu merasa kreativitasnya tidak tumbuh atau merasa tidak dihargai, itu saja yang dapat kue. Sering seperti itu ya. Nah, ini adalah konsep disiplin dengan identitas sukses. Ada konsekuensi restitusi. Kita ubah hukuman menjadi bahasanya konsekuensi. Jadi tidak ada hukuman lagi. Kalau kamu tidak mengerjakan PR, konsekuensinya ini nanti ya nak, seperti itu. Jadi bukan hukuman
kontrol seorang guru. Nah, ini ada penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Ada 5. Nah, saya sendiri sebagai guru juga sering melakukan ini, penghukum. Penghukum itu dalam arti langsung menghukum anak gitu. Yang selanjutnya pembuat merasa bersalah. Nanti buatlah tugas kalian. Nanti ibu yang dimarahi gurunya, misalnya guru tiket ya, memberikan tugas. Nah, itu bahasa seperti itu akan menimbulkan rasa bersalah terhadap murid. Selanjutnya teman. Nah, ayo kita buat sama-sama, misalnya itu juga selaku teman. Pemantau, berarti kalau pemantau itu dipantau anak-anak itu mengerjakan sesuatu yang diberikan atau tidak. Sedangkan manajer itu adalah dari kelima posisi ini, manajer adalah posisi kontrol yang menurut saya paling baik. Apa itu manajer? Nah, posisi kontrol seorang guru sebagai manajer, guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar murid menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Contohnya ada kita menemukan murid yang sering datang terlambat ke sekolah. Kita tanya dulu, kenapa? Apa alasannya datang terlambat? Jadi bersama-sama kita mencarikan solusi bagaimana agar anak ini nanti tidak terlambat lagi. Posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri, sehingga tercipta identitas positif atau berhasil pada murid. Maksudnya di sini adalah setelah kita mencarikan solusi, anak itu mampu bertanggung jawab atas kesalahannya, maka kita akan berhasil dalam menciptakan identitas positif terhadap anak. Apalagi sampai anak itu mampu nanti memperbaiki kesalahannya. Selanjutnya ada keyakinan sekolah atau kelas. Keyakinan sekolah atau kelas itu berbeda dengan peraturan sekolah. Kalau peraturan sekolah itu sudah ada, sudah muncul dia, sudah tercipta. Sedangkan keyakinan kelas ini kita buat bersama-sama dengan murid. Guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan guru dan murid. Jadi berbeda ya peraturan sekolah dan keyakinan kelas. Keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan universal yang mudah diingat, dipahami, dan harus diterapkan dalam lingkungan sekolah. Selanjutnya cara pembentukan keyakinan kelas. Yang pertama lebih abstrak dari peraturan. Yang kedua dibuatkan dalam bentuk positif. Jadi misalnya jangan terlambat, kita rubah nanti datang tepat waktu begitu. Sesuai dengan kondisi kelas atau sekolah agar mudah diterapkan. Melibatkan semua warga sekolah. Jadi harus kita libatkan ya Bapak Ibu. Untuk membuat keyakinan kelas itu harus melibatkan seluruh anak murid kita. Yang selanjutnya segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Guru yang berperan sebagai manajer menggunakan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah melalui 3 tahapan. Yang pertama, menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Tujuannya adalah menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, ini tahapan segitiga restitusi. Menstabilkan identitas, validasi tindakan
seperti yang tadi penghukum kita rubah, hukuman kita rubah menjadi konsekuensi. Selanjutnya, validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi kebutuhan tertentu. Guru akan mendasar dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif. Yang ketiga, mengenali dan mengakui kebutuhan murid akan memperbaiki hubungan dengan murid. Misalnya ada permasalahan dua murid kita, maka kita akan validasi dulu apa tindakan yang salah dari murid. Misalnya merobek buku temannya. Kalau merobek berarti itu adalah tindakan yang salah tadi. Jadi harus ditanya dulu. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Murid akan diberi pertanyaan-pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi secara implisit. Yang ketiga, mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Nah, ini adalah salah satu contoh kasus yang saya coba selesaikan dengan segitiga restitusi. Pink tidak terima pekerjaannya selalu dicontek oleh Hanif. Ia marah dan tidak dapat menahan emosinya. Nah, itu kasusnya. Jadi ada anak murid saya ya Bapak Ibu, karena tidak diterima pekerjaannya dicontek, jadi buku temannya dirobek. Nah, kira-kira saya akan tampilkan videonya.
Itu adalah salah satu contoh penerapan segitiga restitusi. Jadi anak ini Pink tidak terima PR-nya selalu dicontek oleh teman satu kelasnya. Namun karena kesal dia merobek buku temannya. Merobek buku teman itu adalah kesalahan yang tidak dibenarkan. Jadi walaupun anak ini punya alasan merobek buku temannya, tapi kita tetap mengatakan bahwa perbuatannya itu salah. Namun kita harus menstabilkan identitasnya dulu. Dengan ada muncul pertanyaan apa alasannya? Kalau ibu menjadi Pink, ibu tentu marah juga pekerjaan dicontek. Nah, itu adalah salah satu kalimat untuk menstabilkan identitas atau menstabilkan situasi kondisi dari murid kita. Yang selanjutnya kita validasi kesalahannya. Kesalahannya yang mana? Apa kesalahan yang diperbuat oleh anak ini? Yaitu merobek buku. Apa tahapan keyakinan kelas yang telah dibuat itu? Apa yang dilanggarnya? Yaitu adalah saling menghargai. Kalau sudah merobek buku berarti sudah tidak menghargai temannya. Yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Mau nggak permasalahannya diselesaikan dengan temannya begitu. Ya, jadi Bapak Ibu, untuk segitiga restitusi ini adalah hal yang paling tepat yang bisa kita lakukan dalam menyelesaikan permasalahan yang ada di dalam kelas kita. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Di sini Bapak Ibu guru, saya sebagai narasumber pada kali ini ingin mohon masukan untuk karya saya ini sebagai umpan balik untuk membantu saya meningkatkan kualitas saya. Silakan Bapak Ibu. Terima kasih Ustadz atas masukannya atau umpan baliknya. Jika ada Bapak Ibu guru yang lain untuk menanyakan atau ada materi yang belum paham, boleh ditanyakan Bapak Ibu.
segitiga restitusi. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Yuli Sastralinda. Segitiga restitusi. Sering kali di sekolah kita ini muncul permasalahan-permasalahan kompleks. Apakah itu anak kita terlambat, apakah itu anak kita bertengkar saat belajar. Jadi kalau selama ini saya pribadi kalau ada kesalahan-kesalahan tersebut, saya ada dari 5 posisi kontrol tadi, saya sebagai penghukum dan pembuat rasa bersalah. Nah, itu sering sekali saya lakukan. Penghukum maksudnya ketika anak terlambat itu saya langsung, ya kamu terlambat ya, nanti bersihkan ini gitu. Jadi itu sebagai penghukum. Nah, permasalahan-permasalahan yang terjadi di sekolah kita itu ada baiknya kita selesaikan dengan menggunakan segitiga restitusi, yaitu guru berperan sebagai manajer. Dengan menggunakan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah melalui 3 tahapan, seperti yang sudah ditampilkan tadi. Menstabilkan identitas anak. Kita tanya-tanya, kita lakukan berikan anak itu pertanyaan-pertanyaan pemantik agar anak itu mampu mengeluarkan apa keluh kesah yang dia rasakan terhadap permasalahan itu. Yang kedua, kita validasi tindakannya. Kira-kira dari kasusnya itu apa tindakannya yang salah? Apa keyakinan kelas yang sudah dia lakukan? Yang selanjutnya kita tanyakan keyakinannya. Kita tanyakan, mau kan nanti anak-anak itu dia bertanggung jawab sehingga dia mampu memperbaiki kesalahan yang sudah diperbuatnya. Sehingga dengan segitiga restitusi ini kita mampu menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Kalau selama ini jika ada anak murid kita bertengkar dan dia langsung bertanggung jawab, namun langsung dihukum, namun dia tidak sadar dengan kesalahannya. Itu sering terjadi di sekolah-sekolah. Sehingga dia tidak bertanggung jawab atas kesalahan yang sudah dia perbuat. Jadi dengan kegiatan segitiga restitusi ini kita dapat menyelesaikan
untuk keyakinan kelas, saya sudah pernah mempraktekkannya di dalam kelas. Itu membuat keyakinan kelas itu dengan melibatkan seluruh siswa saya, Bapak Ibu. Contohnya dengan menanyakan seperti apa kelas yang kamu mau. Jadi dalam belajar bahasa Inggris, apa yang perlu diperhatikan, membawa apa, misalnya kamus, catatan, atau datang ke kelas itu tepat waktu. Jadi usahakan dalam membuat keyakinan kelas itu jangan ada bahasa yang negatif. Contohnya, tidak boleh makan di kelas. Tidak itu artinya kan masih negatif. Tidak boleh terlambat. Jadi kita ganti, tidak boleh terlambat itu menjadi datang tepat waktu. Tidak makan di kelas itu bisa kita ganti makan saat jam istirahat. Nah, begitu. Itu cara membuat keyakinan kelas. Jadi peraturan-peraturan kelas yang kita buat dengan murid setidaknya mudah diingat oleh murid-murid kita. Contohnya tadi, ketika ada masalah, kita ingatkan kembali apa keyakinan kelas yang sudah kita buat, apa yang dia langgarnya. Seperti kasus Pink tadi, berarti sudah tidak menghargai temannya. Jadi kedua belah pihak sama-sama tidak menghargai, tidak menghargai teman satu kelasnya. Jadi diingatkan kembali. Nah, proses-proses inilah tertuang dalam segitiga restitusi tersebut. Begitu ya Bapak Ibu. Mungkin masih ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Tidak? Jika tidak ada pertanyaan, terima kasih sudah bersedia meluangkan waktunya dan memberikan umpan balik pertanyaan atas kegiatan saya pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat untuk diri saya sendiri dan bermanfaat untuk Bapak Ibu guru.